Oke, di video pertama kita bahas soal KSM Fisika tingkat Kabupaten Kota tahun 2023 nomor 1. Salah satu ulama dan penemu terbaik yang diakui dunia adalah Abu Raihan Al-Biruni. Beliau berkontribusi besar dalam dunia sains termasuk fisika dan geografi. Dalam salah satu bukunya, Tahdid Nihayat Al-Makinli Tasih Masafat Al-Masakin, beliau menguraikan dasar-dasar falakiyah yang berkaitan dengan cara menghitung koordinat kota, lintang, dan bujur, dan berbagai metode menghitung arah kiblat. Saat ini pun pengetahuan terkait koordinat geografis sangat dibutuhkan. Jika sebuah titik A memiliki koordinat geografis 6,1745 lintang selatan, 106,8827 derajat bujur timur, maka vektor posisi di titik A adalah dengan asumsi jari-jari bumi 6.400 km. Oke, nah dari soal ini kita tahu bahwa konsep yang akan dipakai yaitu tentang ilmu falak atau falakiyah gitu. Di mana ilmu falak itu ilmu tentang lintasan benda-benda langit yang berkaitan dengan biasanya itu ibadah umat muslim. Ya di sini contohnya seperti menghitung arah kiblat, terus biasanya juga menentukan waktu salat dan lain-lain. Oke. Nah, berarti kita bahas dulu sedikit tentang ilmu falaknya ya, tentang cara membaca atau cara menghitung lintang dan bujur. Nah, di sini saya punya ilustrasi pembagian lintang dan bujur yang digambar dalam sebuah globe ya. Ini anggaplah bumi yang bentuknya itu bulat, kita asumsikan. Nah, yang sebelah kiri latitude itu ada lintang, yang sebelah kanan itu bujur. Nah, bedanya kalau lintang itu garis hayal yang membentang dari timur ke barat. Oke, sebelumnya kita tulis dulu arah mata anginnya ya. Yang atas biasanya kan utara, yang bawah selatan. Nah, ini ada north, south. Yang kiri itu barat, kanan itu timur. Ya, ini mah pada umumnya ya arah mata angin. Nah, tadi lintang itu adalah garis hayal yang membentang dari timur ke barat atau barat ke timur ya. Pokoknya sejalan dengan garis horizontal yang lurus ke samping. Nah, di tengah-tengah ada garis ekuator atau khatulistiwa yang punya lintangnya 0 derajat skalanya. Nah, di mana lintang ini skalanya atau nilainya itu berkisar dari 0 sampai 90 derajat. Nah, ini terbagi menjadi dua bagian. Yang bagian atas itu utara ya, atau sering juga disebut dengan lintang utara. Kisarannya itu 0 sampai 90 derajat positif nilainya, sedangkan yang bawah itu negatif, yaitu bagian selatan atau sering disebut dengan lintang selatan. Nah, pokoknya lintang itu yang ke samping. Sedangkan kalau bujur, itu garis yang menghubungkan bumi dari utara ke selatan. Jadi vertikalnya, versi vertikalnya. Kalau tadi di lintang ada garis khatulistiwa yang 0 derajat. Nah, kalau di bujur itu ada garis yang melewati kota Greenwich yang dekat London. Tengah-tengahnya di situ kisarannya 0 derajat. Nah, di mana rentang skalanya kalau bujur itu dari 0 sampai 180. Bedanya, nah kalau tadi pembagian lintang itu atas bawah, kalau bujur itu bagian kanan kiri. Ya, kita tulis lagi arah mata anginnya, ini selatan, ini timur. Nah, bujur ada dua, ada bujur bagian barat dan ada bujur bagian timur. Nah, yang bagian timur bisa dilihat rentang skalanya itu nilainya positif dari 0 sampai 180, sedangkan yang bagian barat itu negatif dari 0 sampai yang ini berarti ini negatif ya, di sini negatif 180 ya, pokoknya negatif. Yang kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif, yaitu seperti kuadran Cartesius di vektor gitu ya kita lihatnya. Oke, kita balik lagi ke soal. Nilai yang kita ketahui yaitu koordinat geografisnya adalah 6,1745 derajat lintang selatan dan 106,8827 derajat bujur timur. Nah, berarti kan kita harus bisa nih baca yang lintang selatan ini di sebelah mana, yang bujur timur ini di sebelah mana. Oke, dan kita proyeksikan nanti ke vektor posisi ya. Berarti nanti kita tuangkan ke koordinat Cartesius karena di pilihan gandanya itu vektor IJK, berarti 3 dimensi, berarti nanti koordinat Cartesiusnya X, Y, Z. Dan dalam koordinat bola, karena kita asumsikannya globe itu adalah bola, berarti kita pakai koordinat bola, di mana sumbunya itu ada R, C, dan theta gitu.
Nah, setelah itu, kita harus tinjau dulu nih, kita nanti mau pakai persamaan apa untuk mengerjakan soal ini. Juga diketahui itu hanya jari-jari buminya, R-nya saja, 6.400 kilometer. Nah, di mana jari-jari bumi itu kan berarti jarak dari pusat ke permukaan bumi kan, yaitu sama dengan si R ini. Nah, berarti kita butuh mencari nilai C dan theta yang nanti kita proyeksikan ke sumbu X, Y, Z. Oke, selanjutnya di sini saya punya gambar ya, koordinat X, Y, Z yang dituangkan, yang dimasukkan ke dalam koordinat bola ya atau bola. Nah, di sini pusat awalnya itu ada di pusat bolanya ya, titik nolnya. Nah, sedangkan nanti suatu titik yang akan kita tinjau itu ada di permukaannya ya. Data yang kita punya itu hanya jari-jari ya, berarti jarak dari pusat ke permukaannya. Tapi, nah, berarti kita kan nggak tahu nih titik itu di mana. Sorry. Kita tahu titiknya ada di lintang selatan dan di bujur timur. Berarti lintang selatan itu di bawah, bujur timur itu di kanan. Berarti daerah sini ya. Nah, titik permukaannya. Berarti kan membentuk sudut tuh dari pusat bolanya. Ya, sama halnya seperti pengerjaan vektor. Berarti kita harus proyeksikan ke sumbu X, Y, Z-nya gitu untuk mencari vektor IJK-nya. Oke. Nah, kita bahas dulu untuk peninjauan koordinat bolanya. Misalkan di sini ada suatu titik ya yang terletak di permukaan atau kulit bola, kita simpulkan dengan titik P ya pada umumnya, yang berjarak berarti dari pusat itu sejauh jari-jarinya kan, R di sini. Nah, yang akan kita cari adalah jarak di sumbu X-nya, diikuti dengan vektor I, terus di sumbu Y-nya, vektor J, dan di sumbu Z-nya itu vektor K. Ya berarti kita proyeksikan seperti vektor pada biasanya. Oke, nah sudut titik P terhadap sumbu Z itu akan membentuk sudut theta. Nah, nanti kalau terhadap sumbu X itu sudut C gitu. Bentar, ini kita buat garis bantunya dulu ya. Berarti jarak kalau dilihat dari sumbu X itu ke sini kan jaraknya. Set. Nah, ini di sumbu Z. Set. Nah, bayangin aja kayak bola gitu ya. Ini ada di kulitnya. Oke. Langkah pertama, berarti kita bisa cari jarak yang ada di sumbu Z nih, karena ini seperti vektor pada biasanya. Nah, ada garis yang di miringnya R, sudutnya. Nah, ini siku-sikunya kan di sini nih. Nah, berarti yang nempel sudut itu berarti kita pakai bantuan cos, berarti jarak di sumbu Z itu sama dengan R cos, ini otomatis. Berarti ini R cos theta. Nempel sudut. Berarti kalau nempel sudut R cos theta, berarti seberang sudut yang bawah ini sama dengan R sin theta. Gitu. Kenapa nggak dilihatnya yang di sumbu Y? Karena kita imajinasinya itu, bayangannya itu tegak lurus ya. Bentuknya kan tegak lurusnya kan berarti di sini. Gitu, titik P itu. Garis bantunya di sini. Berarti kalau ini R sin theta, yang atas juga sama. R sin theta, karena nilainya pasti sama. Oke, selanjutnya kita mau mencari jarak di sumbu X. Kalau tadi terhadap sumbu Z itu membentuk sudut theta, terhadap sumbu X itu membentuk sudut C. Ya, yang horizontalnya. Gitu. Ini sumbu C. Berarti kita mau cari jaraknya pakai vektor lagi, kita tinjau, berarti ini siku-sikunya, kalau kita bayangkan, siku-sikunya itu ada di sini ya, siku-sikunya. Miringnya R sin theta, sudut C itu nempel di sumbu X-nya, ya berarti kan kalau nempel itu pakai cos ya, berarti ini sama dengan R, berarti R-nya itu R sin theta, nilai yang miringnya, dikali dengan cos C. Nah, oke. Yang ketiga, selanjutnya di sumbu Y. Karena sumbu Y itu biasanya diletakkan tegak lurus dengan sumbu X, ya berarti ya ini seberangnya si sumbu X dong ya. Berarti di J sama dengan R sin theta, seberangnya C berarti sin C. Nah, udah. Berarti kita masing-masing punya nilai di mana sumbu X-nya itu sama dengan R sin theta dikalikan cos C, yang Y itu
R sin theta dikali sin psi, dan yang Z itu sama dengan R cos theta, di mana nilai R-nya tadi sama dengan 6.400 km. Nah, udah gimana? Kebayang nggak? Nah, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu Z-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Tadi katanya letak titiknya itu ada di 6,1745 lintang selatan. Berarti kan ada di sebelah sini ya. Ada di bawah, terus bujur timurnya itu 106. Nah, kita lihat skala yang bujur. Kalau bagian depan itu kan 0 sampai 90. Berarti kalau 106 itu ada di bagian belakang. Berarti kan kalau digambarkan di sini ya biasanya. Oke. Yang lintang selatannya berarti di bawah, ya di sini. Nah, di sini ini lintang selatan, ini titik A. Yang bujurnya itu di bagian belakang si bola ini. Berarti kita buat garis bantu di sini aja ya. Sorry, ketinggian. Berarti garis bantunya misalkan di sini. Nah, ini kayak titik A. Ini dari bujur timur, ini yang lintang selatan gitu. Oke. Dari sini aja kita udah bisa menentukan koordinat di titik Z-nya. Kenapa? Karena ini kan berarti di bagian bawah ya. Tadi kan saya jelaskan di awal-awal kalau bagian lintang, bagian bawah itu berarti nilainya kan pasti negatif. Kalau di koordinat kartesius juga kan kalau di bagian bawah itu negatif ya. Berarti nanti di sumbu Z itu nilainya pasti negatif gitu. Dari sini kita lihat option, sumbu Z yang nilainya negatif ini hanya di option C ya. Tapi ya kita buktikan saja gitu ya, apakah benar nilainya itu ada di option C, berarti kita masukkan dulu. Oke, sebelum itu kita harus tentukan dulu sudutnya, tetanya berapa, psi-nya juga berapa. Nah, untuk theta, karena ini terhadap sumbu Z, berarti kan tetanya itu di bagian bawah ya, di sini ya. Oke, kita lihat lagi yang atas, biar lebih kebayang. Berarti kalau 6 itu kan ada di sini ya. Nah, kalau di bagian bawah, itu kan berarti setara dengan yang atas ini 90 derajat, ditambah yang bawah, ya, sudutnya itu 6,1745. Berarti nanti tetanya sama dengan 90 derajat ditambah 6,1745, sama dengan 96,1745. Nah, sedangkan yang nilai psi-nya itu kan 106 nih. Kebetulan kalau di bujur timur itu kan skalanya sampai 180. Berarti 106 ada, tapi di bagian belakang. Ya, di bagian timur. Oke, berarti psi-nya ya tulis lagi 106, berapa tadi? 8827. 8827 derajat. Oke. Nah, sekarang tinggal kita proyeksikan aja ke persamaan X, Y, Z yang ini. Gitu. Kita hitung. Nah, untuk menghitungnya, karena ini angkanya amat sangat tidak cantik, berarti kita bisa pakai bantuan kalkulator ya. Kita hitung dulu yang mudahnya dulu, berarti dari sumbu Z, di mana Z itu sama dengan R cos theta. R-nya itu kan 6.400. Kali cos theta itu sama dengan min. Nah, ini negatif 0,1075. Ini cos 96,1745. Berarti nanti kan hasilnya pasti negatif ya. Kalau dihitung itu sama dengan min 688. Terus yang sumbu Y, berarti ini 6.400 dikali sin tetanya itu sin 96,1745 sama dengan 0,9942. Ini udah dibulatkan. Terus dikali sin psi, sin 9569. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 6.088,6 sekian gitu. Terus yang X berarti 6.400 dikali sin theta itu 0,9942 dikali cos psi itu nilainya negatif 0,2904. Nah,
Kalau dihitung hasilnya pasti negatif, nilainya itu 18.047,7 sekian. Nah, berarti kan di sini kita punya X, Y, Z-nya. Nah, dari Z-nya itu min 688, berarti betul ya yang C. Terus yang Y-nya 6088. Nah, ini paling perbedaan ada di letak pembulatannya ya. Tapi kisaran 6 ribuan. Sedangkan yang X itu min 18 ribuan. 1800, sorry. Sama, nah, beda ininya aja pembulatannya. Berarti untuk nomor 1, jawabannya yang C.